Terima kasih untuk host yang luar biasa, Bapak Pendeta Fani Sondak, Master Teologi. Salam hangat dan salam kasih dalam Yesus Kristus bagi seluruh mahasiswa Rumah Murid Kristus, baik yang baru maupun yang sementara mengikuti dalam perkuliahan. Saya diberikan kesempatan untuk mengisi di sesi yang terakhir, di hari yang terakhir dalam prakuliah di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Dalam hal topik yang diberikan adalah teologi dan organisasi. Mungkin para panitia yang mengatur prakuliah ini melihat, karena kedudukan saya sebagai seorang bendahara di Gereja Bethel Indonesia, mungkin mereka kaitkan saya dengan organisasi. Baik, saya ingin menyampaikan hal-hal teologi dan organisasi berdasarkan pengalaman saja dan hal-hal yang praktis dan hal-hal yang sederhana. Karena nantinya saudara akan mendalami di bidangnya dalam mata kuliah perkuliahan yang nantinya saudara akan ikuti lebih diperdalam. Saudara-saudara, kita hari ini berbicara tentang teologi dan organisasi. Saya ingin mengawali dengan sebuah refleksi, atau saya ingin memulai dengan sebuah firman. Sebab saya ingin membawa kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan dulu, mengawali dari pembahasan kita pada hari ini. Terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kebenaran firman Tuhan ini saudara sudah pahami dan banyak kali saudara dengar. Saudara-saudara, respon dalam perikop ayat yang sama, respon seorang ahli Taurat dalam hukum ini, kita lihat dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 34, tetapi saya membaca dari ayat 32 sampai 34. Demikian responnya yang disampaikan seorang ahli Taurat itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saya menggarisbawahi ada beberapa perikop dari respon ahli Taurat ini, yaitu korban bakaran dan korban sembelihan. Berikut yang saya garis bawahi adalah di sini Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ada kata bijaksana di sini. Dan yang berikut yang saya tekankan garis bawahi adalah engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ini mungkin sebagai refleksi atau ruang lingkup pembicaraan, landasan pembahasan kita dalam perikop, dalam tema ataupun sesi ini yang kita akan bahas, teologi dan organisasi.
Semuanya saya mengutamakan adalah karena kita ruang lingkupnya saya batasi dan kita hanya berbicara tentang teologi, berarti bersumbernya adalah Alkitab. Organisasi yang bersumber pada Alkitab itu sendiri. Berarti teologi yang bersumber pada kebenaran Alkitab sebagai penyataan Allah. Kemudian organisasi yang sumbernya segala kegiatan manusia, semua kegiatan apapun yang dilakukan manusia dalam berorganisasi, sumber dasarnya adalah penyataan Allah, yaitu Alkitab. Definisi teologi itu sendiri, saudara-saudara, definisi yang sangat beragam dan begitu banyak hal-hal yang dikaitkan dalam kaitan dengan teologi, sehingga agak sukar untuk mendefinisikan dan agak tidak gampang untuk mendefinisikan secara holistik, secara menyeluruh. Tetapi saya coba untuk sederhananya saja, saudara-saudara. Sementara saudara-saudara tahu kata teologi itu sendiri berasal dari kata theos dan logos. Dan ketika kita bicara tentang theos berarti tentang Allah itu sendiri. Tetapi ketika kita bicara tentang logos berarti kita bicara tentang ilmu. Dan dalam kaitan ilmu itu ada penelitian, ada pembuktian, ada penjelasan. Dalam kaitan ranah logos itu sendiri. Maka saudara-saudara, secara sederhana saya ingin memberikan satu kesimpulan atau arti teologi secara sederhana adalah usaha meneliti pokok-pokok iman Kristen dari aspek doktrin, ya. Dan yang kedua, pembahasan secara rasional tentang Allah dan pekerjaannya, ya, secara rasional. Ada kata secara rasional. Sekalipun ada banyak hal-hal yang kaitannya iman, tetapi bukan hal-hal yang ataupun hal-hal yang tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran kita sendiri, hal-hal yang kaitannya yang mungkin tindakan mujizat dan segala hal. Tentu ada hal-hal dalam keterbatasan manusia dalam mempelajari tentang teologi itu sendiri, dalam hal-hal mujizat dan semuanya itu ada batasannya, tetapi ada hal-hal yang dapat dipikirkan secara nyata atau secara rasional dari sisi human atau manusia itu sendiri. Definisi sederhananya yang berikut, yang ketiga adalah semua teologi adalah mempelajari semua reaksi atau semua usaha manusia untuk mengenal terhadap firman Allah, terhadap perkataannya yang dari sumbernya yaitu Alkitab itu sendiri. Jadi saudara-saudara, maka ruang lingkup dalam untuk meneliti pokok-pokok iman Kristen ada aspek doktrinnya, maka itu ruang lingkup ini yang kita pelajari dalam sekolah teologi. Kita akan studi di situ. Saudara mempelajari dan meneliti dan bagi aplikasinya dan semua dan kaitannya dengan pendidikan dan segala dan bagian-bagian dari teologi itu. Saudara akan memperdalam itu dalam teologi sistematika ketika saudara akan masuk dalam perkuliahan. Dalam pembagian teologi sistematika juga saudara-saudara akan dalam pembelajaran tentang kealahan itu sendiri, teologi proper akan lebih didalami. Baik, saudara-saudara, dengan batasan waktu saya ingin mempercepat saja saudara-saudara. Jadi dalam kaitannya saudara-saudara, teologi Kristen, pembicaraan yang rasional adalah merupakan hasil yang diperoleh dari apa yang kita baca dari Alkitab sebagai titik penemuan kita, sebagai tempat untuk kita meneliti dan pelajaran, ya. Alkitab yang merupakan sine qua non yang tidak boleh tidak
atau tidak terbantahkan. Dan Alkitab merupakan prima facie atau yang paling utama. Jadi saya menempatkan teologia sumbernya Alkitab, Alkitab merupakan yang utama. Baik, itu deskripsi atau penjelasan secara sederhana tentang teologi itu sendiri. Mari kita melihat sisi dari organisasi. Deskripsi tentang organisasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Tujuan sebuah organisasi adalah tujuan yang dianggap tujuan kebersamaan seluruh anggota yang di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, mengarah kepada tujuan yang disepakati, sekalipun setiap individu mempunyai tujuan-tujuan sendiri dalam kehidupannya, tetapi ketika dia bergabung dalam suatu organisasi, maka tujuan pribadinya dia harus menggabungkan menjadi satu tujuan dengan tujuan daripada organisasi itu sendiri. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kesatuan yang terdiri dari atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Kita melihat dari para pendapat pakar atau ahli. Saudara-saudara, saya juga tidak berlama-lama di dalam hal ini, tetapi saya coba mengambil sedikit, ya. Menurut Wes Borrell dan Answorth tahun 1998, dia merumuskan organisasi memiliki 3 hal. Yang pertama adalah memiliki kerja dari tiap-tiap elemen, atau bahkan dalam skop yang terkecil, dalam lingkungan yang terkecil, individu dia tidak sendiri, tidak mandiri, tapi terorganisasi atau terkoordinasi. Yang kedua, dia memberikan kesimpulan bahwa setiap anggota harus memiliki peran yang khusus dan spesifik. Ya. Yang ketiga harus mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai. Ini dalam pengertian organisasi yang disampaikan oleh Wes Borrell dan Answorth. Stephen P. Robbins merumuskan organisasi itu, dia berkata, merupakan gabungan unit sosial yang mempunyai anggota 2 orang atau lebih yang dikoordinasikan untuk mencapai sejumlah tertentu. Saudara-saudara, ketika saya melihat semua pendapat para ahli, baik dari tahun di bawah 2000, bahkan ada pendapat ahli juga yang merumuskan organisasi di tahun di atas 2000, maka saya coba rangkumkan dalam elemen-elemen organisasi itu sendiri. Maka organisasi dalam rangkuman saya, bahwa sebuah organisasi harus ada banyak individu, tidaklah sendiri. Sebuah organisasi tidaklah hanya one man show, tidak hanya seseorang perorangan, tetapi banyak individu. Dalam sebuah organisasi ada bagian yaitu koordinasi, kesatuan, delegasi, job description, garis kerja yang jelas, gambaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari sebuah organisasi. Maka saya melihat sebuah elemennya seperti itu. Dan berikut, sebuah organisasi pasti memiliki tujuan. Sebuah organisasi tidak mungkin tidak punya elemen tujuan, tidak mungkin tidak punya tujuan. Pasti sebuah organisasi akan memiliki yang namanya tujuan. Baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Atau dalam bahasa-bahasa kita yaitu
mempunyai visi. Berikut bagian dari elemen organisasi, ada tanggung jawab, responsibility. Ya, sebuah organisasi, sebuah jabatan, kedudukan seorang leader harus mempunyai tanggung jawab. Dan bagian yang berikut adalah sebuah organisasi, dia mempunyai fungsi. Tidak mungkin orang yang duduk dalam organisasi tapi tidak ada fungsinya. Orang Manado bilang, torompe istilah berkata, duduk di situ marnyana ada hambak. Nah, sebuah organisasi tidak mungkin seperti itu. Dia duduk dalam fungsional, dia tidak ada di sebuah organisasi, pasti ada fungsinya. Dan organisasi itu punya fungsi. Dan bagian yang berikut saya garis di sini sampai akhirnya saya bilang, saya menggunakan kata dan seterusnya, karena semakin besar organisasi itu, maka semakin besar komponen dan elemennya yang akan dimuat dan makin banyak. Jadi tergantung dari berapa besar fungsi dan dari besar organisasi tersebut. Berikut, saya mengambil 4 poin ini dalam organisasi, tahap-tahapan organisasi. Sekali lagi, semakin besar organisasi itu, maka semakin banyak komponen, makin banyak dia punya toolsnya, makin banyak dia punya syarat-syarat ataupun tahapan daripada organisasi tersebut. Tetapi saya mengambil 4 bagian besar, 4 poin ini, karena dari semua organisasi harus memulai atau memiliki 4 hal ini. Yang pertama adalah planning. Tidak mungkin sebuah organisasi tidak memiliki planning, rencana. Dia harus menyusun rencana, menyusun pencapaian, menyusun target. Target dalam waktu yang singkat, target dalam waktu yang menengah, target yang dalam waktu yang jangka panjang. RMA, Sekolah Tinggi Teologi, pada waktu masa pendirian awal juga memiliki planning, visi ke depan, cita-cita ke depan. Dan pada waktu menyusun ini, harapan dan semuanya, susunan itu dikerjakan dan itu yang menjadi target kita kerja bersama. Yang berikut adalah organizing. Organisasi itu dimulai dengan struktur, kedudukan, di mana dan bagian-bagian yang diposisikan. Tidak mungkin sebuah organisasi tidak punya struktural. Tidak mungkin sebuah organisasi yang bergerak bagus, yang bergerak dalam yang sehat, yang baik, tidak mungkin tidak mengorganize atau tidak ada organisasinya, tidak ada strukturalnya. Ya. Kemudian sebuah organisasi yang baik, yang sehat, ada fungsi yang ketiga, yaitu controlling. Fungsi kontrol. Harus ada pengontrol. Ya. Pemerintah, sebuah organisasi pemerintahan, ada fungsi kontrolnya juga. Ditempatkan badan-badan yang mengontrol, yang melihat, mengawasi. Fungsi kontrol ini bukan membuat untuk orang yang bekerja itu untuk menjadi tidak penuh dengan ketakutan, tetapi fungsi kontrol ini adalah fungsi yang membuat roda organisasi itu, pergerakan organisasi itu akan menjadi sehat dan lancar dan berjalan dengan baik. Yang berikut, yang keempat, yang penting dari 4 hal ini yang saya muat dan saya bagikan secara sederhana, secara praktis pada sesi ini, yaitu accounting. Sistem yang accountable, yang transparan, yang sehat, income dan outcome-nya jelas. Sebuah organisasi yang sehat akan ditunjang dengan accounting yang sehat. Kalau tidak sehat, maka tunggu tanggal mainnya, maka akan muncul satu kata, yaitu bangkrut.
Oke. Berikut, macam-macam organisasi. Ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi pemerintahan, ada organisasi politik, ada organisasi ekonomi, mungkin perusahaan-perusahaan, atau apalagi yang hal-hal kaitannya dengan dunia bisnis. Kemudian ada organisasi keagamaan dan sebagainya. Ada banyak, saudara-saudara. Ya, semua organisasi ini kembali seperti saya katakan tadi, pasti punya tujuan, ya, punya banyak anggota, ada koordinasinya, ada fungsinya, ada tanggung jawabnya, ada hal-hal ketika mereka akan bergerak, mereka sudah punya rencana, ada punya komposisi struktur yang baik. Semua organisasi seperti ini. Dan tidak ada organisasi yang asal-asalan dan kemudian dapat berkata bahwa organisasi ini baik. Tidak. Maka yang membedakan adalah organisasi ini kita akan lihat, saudara-saudara. Saudara akan temukan perbedaan-perbedaan semua, baik organisasi masyarakat. Akan kelihatan perbedaan-perbedaannya, saudara-saudara. Nah, saya ingin masuk pada tema yang kita bahas hari ini. Hubungan teologi dan organisasi yang saya bahas dalam ruang lingkup pembicaraan sesi ini, tentu kita organisasi adalah organisasi keagamaan yang kaitannya adalah gereja, ya. Di mana gereja sendiri itu, saudara-saudara, saya mengutip dari kebenaran firman Tuhan dari Matius 16 ayat 18 dari kata Yesus itu sendiri. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata mendirikan jemaatku, jemaatku ini jemaat yang sifatnya bukan satu. Jemaat ini sifatnya lebih daripada satu. Sebuah organisasi tidak mungkin cuma hanya satu orang. Organisasi lebih dari satu orang. Maka gereja bagian atau eklesia itu sendiri adalah sebuah organisasi. Church. Maka kalau gereja, Tuhan membuat gerejanya, Tuhan mendirikan gerejanya, maka itu menjadi sebuah organisasi. Dan menurut dalam pemahaman yang saya pahami, bahwa gereja dan organisasi itu merupakan equal ataupun sebuah hal yang sama. Nah, organisasi, ada budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Definisi budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sistem makna bersama itu apa? Sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Jadi saudara-saudara, sebuah sistem makna yang bersama yang dianut oleh semua anggota. Kalau dia gereja dianut oleh anggota, yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem bersama. Maka saya diperkenalkan sebagai seorang gembala di Gereja Bethel Indonesia, dan fungsional saya dalam jabatan di Gereja Bethel Indonesia
sebagai seorang bendahara. Fungsi saya, fungsional saya, tanggung jawab, tugas tanggung jawab saya. Gereja Bethel Indonesia merupakan karakteristik organisasi. Teman-teman, sahabat dari gereja Pantekosta di Indonesia, itu juga sebuah karakteristik organisasi. Nah, sistem bersama. Masing-masing punya satu anggota, punya keanggotaan, punya masing-masing bergerak, saudara-saudara. Inilah yang dinamakan sebuah sistem makna bersama, ya, yang membedakan dari anggota organisasi dari suatu organisasi dari organisasi lainnya. Karakteristik kunci, ada hal-hal kunci, dan karakteristik kunci ini dijunjung tinggi masing-masing organisasi. Saya sebagai contoh dari Gereja Bethel Indonesia, rock ini bukan bicara tentang blues dan rock, bukan. Tetapi merupakan singkatan, yaitu representative of Christ Kingdom. Of Christ Kingdom. Maka kata rock itu sendiri dalam filosofinya batu. Ini saya kasih contoh, saudara-saudara. Rock artinya batu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini. Ya, makanya berangkat dari kata itu. Ini sebuah contoh. Saya bukan sedang mempublikasikan gereja saya, tidak. Ini kaitannya dengan organisasi. Mohon izin, host, boleh toh? Saya tidak dalam rangka untuk mempublikasikan, tidak. Oh, host bilang iklan boleh. Nanti kalau iklan tuh pasti ada yang mau lewat dulu. Nah, berarti saya berhenti bicara, gitu. Nah, ada karakteristik kunci di sini, yaitu kata representative of Christ Kingdom. Maka kita berbicara banyak tentang kingdom of heaven, kingdom of God, kingdom of Jesus, dan semuanya. Kerajaan Allah. Saudara-saudara, sebuah gereja yang lain, dia akan berbicara mempunyai karakteristik apa ketika dia membuat gereja, misalnya gereja Shalom. Dalam makna kata Shalom itu damai, dan maka dia memulai dengan kata karakteristik dengan kata Shalom itu sendiri. Jadi itulah yang membuat perbedaan-perbedaan. Saudara-saudara, organisasi keagamaan kita muncul dengan dengan begitu variatif dan begitu banyak yang memiliki kata-kata kunci, karakteristik kunci di masing-masing sinode, di masing-masing gereja. Ya. Keberagaman gereja di Indonesia, ada 3 aras nasional yang membawahi seluruh organisasi keagamaan, seluruh kegiatan gereja. Maka harus terdaftar semua kegiatan gereja, kegiatan pelayanan, kegiatan organisasi keagamaan, khususnya Kristen, di bawah aras 3 ini. Yang pertama, di bawah aras PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ini saudara harus mengenal, supaya hamba-hamba Tuhan Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, mahasiswa harus tahu bahwa di Indonesia ini ada 3 aras yang melindungi semua organisasi keagamaan, organisasi gereja keagamaan yang secara khusus, maksud saya Kristen, ya, gereja-gereja di bawah 3 aras ini. Yang pertama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang kedua, yaitu PGPI, Persatuan Gereja Pantekosta di Indonesia. Pantekosta Indonesia. Itu penggagas, saya bocorkan, buka rahasia sedikit.
penggagas daripada PGPI ini adalah dua gereja. Gereja GPDI dan Gereja Betel Indonesia. Maka itu semacam seperti ada satu komitmen yang tidak tertulis. Kalau periode ini Pendeta Fani jadi ketua umum PGPI dari gereja GPDI, nanti periode yang akan datang gantian saya yang akan jadi ketua umumnya. Karena Pendeta Ricky Ondang lebih dulu katanya baku dengan Pendeta Fani. Jadi itu semacam ada satu komitmen. Gereja-gereja Aras Pentakosta berada dalam ranah naungan organisasi PGPI ini sendiri. Dan yang terakhir, organisasi yang melindungi semua kegiatan lembaga-lembaga penginjilan, semua lembaga-lembaga penginjilan yang ada di Indonesia, baik dalam bentuk pelayanan penginjilan misi dan semuanya, maka mereka berada di bawah Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia, yaitu PGLII. Jadi saudara-saudara, tiga aras nasional ini yang membawahi semua kegiatan keagamaan Kristen. Ini organisasi yang membawahi, ya saudara-saudara. Nah, kalau dia gerejanya PKI, nggak terdaftar di sini dia. Saya nggak tahu tuh gereja PKI apa. Mohon host kasih kode atau kasih ingat sama saya kalau waktu, sebab nanti ini akan jadi panjang. Oke. Berikut adalah gereja sebuah organisasi. Nah, gereja sebuah organisasi, saya tadi mengawali dengan budaya, ada namanya budaya organisasi, memiliki karakteristik. Maka ketika memiliki karakteristik itu saya gambarkan sebuah doktrin. Dan akhirnya itu menjadi sebuah dogma, pengajaran. Saudara-saudara, gereja, sebuah gereja, semua golongan gereja, semua apapun, dari semua golongan apapun yang ada, punya karakteristik, sehingga ada terjadi perbedaan-perbedaan doktrin. Organisasi-organisasi itu memiliki perbedaan doktrin. Doktrin itu sendiri apa? Itulah pemahaman tentang kealahan kita yang sumbernya adalah dari Alkitab. Tetapi saya merindukan semua, bahkan saya sepakat, gereja semuanya harus doktrinnya yang utamakan adalah Yesus Kristus. Semua kegiatan organisasi ke gereja agama harus mengutamakan Yesus Kristus. Pada waktu sebuah gereja membangun doktrin dan lahirlah sebuah semboyan-semboyan ataupun kata moto ataupun slogan-slogan, seperti STT Rumah Murid Kristus ini sebuah lembaga organisasi juga, dan punya satu motonya yaitu not for me, not for us, only for Jesus. Tidak buat saya, tidak buat kami, tidak buat kita semua, tetapi untuk Yesus. Saya sangat suka dan sangat menekankan penting tentang kata Yesus. Ketika gereja lembaga, suatu organisasi yang bergerak dalam bidang organisasi ini yang bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi slogannya atau motonya tidak mengangkat nama Yesus, nanti akan akhirnya saya melihat ada contoh-contoh kasus yang akhirnya dia tidak mendapat sasaran seperti itu. Saya kasih contoh, mungkin tidak etis saya mengangkat, saya tidak akan menyebutkan.
Sebuah organisasi gereja pendirinya membuat satu organisasi gereja yang besar dan memiliki satu slogan moto yang sangat terkenal. Dan ini yang dengungkan kemana-mana moto itu. Tetapi moto itu tidak mengangkat dan tidak menyebutkan nama Yesus yang menjadi inti segalanya. Yang tidak menjadi hukum yang utama, tidak menyebutkan hal yang utama. Ketika pemimpin itu wafat, moto yang dia ciptakan itu pun tidak mengena dan tidak dapat dia miliki sampai di akhir hayat hidupnya. Artinya hati-hati dalam menyusun sebuah doktrin organisasi, hati-hati membuat satu dogma pengajaran, membuat semboyan dan segala macam. Begitu juga sebuah gereja, sebuah organisasi gereja harus azasnya, anggaran dasarnya, tata gerejanya kembali kepada reflection firman yang saya bawa, yaitu hukum yang terutama, kasihilah. Dan konsep utama azas dan tata gereja mengasihi Allah tentunya. Apa organisasi itu tujuan dibentuk? Ya tentunya untuk kemuliaannya dan kerajaannya. Sebuah bisnis pun kalau engkau membawa satu organisasi perusahaan cuma hanya mengejar profit, hasil akhirnya tidak ada sesuatu yang ada kemuliaan di situ. Dan hierarki, sebuah struktur leadership. Kalau ada leadership berarti ada penunjukan posisi-posisi yang fungsional, maka harus di situ ada tanggung jawabnya dengan jelas. Sehingga sebuah organisasi akan menyusun sebuah hierarki, sebuah struktur dari mungkin bottom management, middle management, sampai top management, dari bawah, menengah, sampai atas pimpinan. Itu semua punya hierarki, punya struktur, dan punya garis tugas dan tanggung jawab yang jelas. Gereja sebuah organisasi, hati-hati dengan finansial, menyusun anggaran. Anggaran harus berbasis apa? Kalau sekarang kan ada anggaran, ini masa pandemi COVID-19, sehingga pemerintah dalam RAPBD-nya atau RAPBN-nya, anggarannya merubah semuanya, mengarah pada persentase, pada skala yang mana lebih diutamakan, yaitu penanggulangan COVID ini, bencana ini, pandemi ini. Gereja juga harus menyusun sebuah organisasi gereja, harus menyusun sebuah finansial anggarannya, ke arah mana disusunnya, ya, ke arah mana lebih besar, saudara-saudara. Jangan persembahan semua masuk ke dalam untuk ke dalam, tetapi untuk keluarnya finansial anggaran untuk keluarnya lebih, apabila sasaran gereja adalah amanat agung, sehingga tidak ada dana yang dianggarkan untuk melaksanakan amanat agung. Ini kelemahan gereja, kelemahan organisasi gereja, sangat sukar ataupun sangat sedikit menyediakan anggaran untuk misi dan penginjilan. Sehingga sebuah organisasi gereja keagamaan untuk bergerak nih orang-orang misi dengan orang-orang misioner dan para penginjil ini, mereka harus cari dana sendiri, kasihan. Mereka harus jual ini. Dalam rangka apa? Oh, mau penginjilan, oh mau begini. Kasihan. Padahal sebenarnya itu sudah dianggarkan. Gereja-gereja Eropa, gereja-gereja Barat, mereka punya hal-hal itu dan mereka anggarkan. Sehingga mereka mengutus tim-tim penginjilan dalam mereka pergi kemana, itu mereka menyusun dan ada anggaran yang disiapkan untuk mereka. Yang ketiga, yang bagian terakhir maksud saya, yang poin ke-6 dari gereja sebuah organisasi adalah dalam bentuk pencabaran dalam tindakan prakteknya adalah
hukum iman, kasih. Ya. Jangan menjalankan sebuah kegiatan dan hati sanubari ataupun hati nurani yang tidak ada kasih. Maka pekerjaan itu semua akan menjadi sulit kalau tidak ada kasih. Dan berikut sebuah gereja atau semua yang berlindung dalam gereja, baik yayasan kah, usaha-usaha yang dibalik dari agama itu, dari organisasi keagamaan, usaha sekolah kah, sebuah bisnis kah, rumah sakit kah, atau apa. Sebab gereja juga dari sebuah gereja, sebuah organisasi gereja kemudian berkembang, mereka punya usaha-usaha ya seperti rumah sakit, pendidikan, dan kemudian hari ini juga tidak terjun cuma hanya usaha-usaha seperti ini, banyak hal juga yang lain, ya, yang semuanya itu saudara-saudara mengarah dan sumbernya harus kepada Tuhan Yesus dan kebenaran firman Allah, ya. Tuhan Yesus, kebenaran firman Allah. Maka dalam toolsnya yang dalam 4 hal yang tadi saya bagikan dalam sebuah organisasi, secara simpel untuk hari ini, secara sederhana, maka mereka harus menyusun itu, planning, rencana ke depan. Sebuah organisasi, kegiatan, apalagi sifatnya gereja, sebuah gereja, organisasi yang kita bahas, ruang lingkup yang kita bahas hari ini, maka saya menggarisbawahi bahwa planning, semua rencana, semua apapun yang dikerjakan struktural atau apapun itu adalah amanat agung, misi, keselamatan. Jadi gereja bukan hanya sekedar hanya ke dalam, tetapi paling kuat adalah gereja juga harus amanat agung, misi. Gereja yang kuat jangan lupa bahwa mereka harus berfokus kepada amanat agung itu. Sehingga setiap kalau yayasan, sebuah gereja keagamaan, lembaga organisasi keagamaan yang dia sifatnya inklusif, cuma hanya ke dalam, saudara-saudara, Tuhan akan goncangkan itu semua. Sebuah organisasi seperti itu Tuhan akan goncangkan. Supaya apa? Supaya dia keluar. Supaya dia bergerak untuk melaksanakan amanat agung itu. Berikut, sebuah kegiatan gereja, yayasan, usaha, atau sekolah apapun dalam bentuk ini, organisasi ini, maka dia harus membuat struktur yang berdasarkan doktrin, dan doktrin di sini adalah paham, semboyan, ataupun kata-kata moto, ataupun kata-kata kunci karakteristiknya yang sifatnya adalah karakteristik ilahi dari berdasarkan sumber firman Allah, ya. Sumbernya firman Allah itu harus dibangun seperti itu. Berikut yang menjadi bagian daripada organisasi, fungsi controlling. Nah, fungsi kontrol paling susah, saudara-saudara, di lembaga-lembaga gereja dan lembaga-lembaga sebagai usaha, yayasan, dan semua itu. Saudara-saudara, saya menuliskan di sini, fungsi kontrol adalah yang dilakukan adalah, toolsnya, kuncinya adalah etika Kristen. Etika Kristen. Membuat sebuah organisasi berjalan baik dan lancar dengan baik, dan semua anggota individunya yang di dalamnya yang begitu beragam dan begitu banyak, tidak hanya satu, yang mempunyai sebuah
Harusnya masing-masing individu ini punya tujuan, tetapi kalau mereka bergabung dalam sebuah organisasi, mereka tujuan pribadinya harus menggabungkan kepada tujuan organisasi itu, tetapi pada prakteknya tujuan pribadi banyak muncul, saudara-saudara, sehingga keseimbangan organisasi rodanya tidak berjalan baik. Maka harus ada fungsi kontrol. Dan fungsi kontrol dalam lembaga-lembaga seperti gereja dan semua, saya berkata fungsi kontrolnya adalah etika. Etika Kristen. Tentunya etika Kristen. Saudara akan mendalami dan pelajaran tentang etika Kristen itu sendiri. Bagaimana beretika dan semuanya. Yang terakhir saudara-saudara adalah accounting. Saya sudah singgung tadi di awal bahwa bagian keuangan adalah harus accountable, transparan. Dalam transparan ini saudara-saudara sumbernya dari mana, penggunaannya harus jelas, harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah organisasi yang baik berjalan dengan baik, sistem manajemen yang baik, sistem organisasi yang baik, maka pasti akan memiliki sistem keuangan yang baik. Keuangan yang baik akan membuat lancarnya semua jalan roda organisasi. Saudara-saudara, saya tidak usah masuk ke dalam situ. Saya tidak bicara tentang bagaimana manajemen keuangan, bagaimana tentang pengaturan keuangan. Ya, tetapi saya menyinggung seperti ini. Ada sedikit, yaitu termasuk di dalamnya pajak. Sebuah organisasi, gereja, lembaga kadangkala menghindari pajak. Seorang hamba Tuhan yang besar dipakai Tuhan yang luar biasa, akhirnya masuk penjara, kolaps karena soal dia punya usaha sampingan yang ada kaitannya dengan pajak, ada kaitannya dengan ini dan itu. Akhirnya pemimpinnya atau pengsang leadernya itu harus masuk di tahanan karena kesalahan dalam soal accountable. Saudara-saudara, keuangan dianggap remeh, tetapi kecil, tapi menusuk. Salah mengakibatkan fatal. Jadi jangan pandang enteng dengan soal accountable atau accounting keuangan ini. Saya memulai dengan ayat, maka saya ingin mengakhirinya juga dengan ayat. Firman Tuhan Kolose 1 ayat 18-19. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Siapa yang utama? Yesus. Kau bergerak di mana engkau meninggikan Yesus, di mana gereja meninggikan Yesus, di mana gereja menempatkan Yesus yang paling utama, menempatkan Yesus dalam segala usaha, menempatkan Yesus dalam segala kegiatan, menempatkan Yesus dalam pokok pikiran, menempatkan Yesus dalam segala doktrin, menempatkan Yesus dalam planning, menempatkan Yesus dalam membagi dalam itu struktural. Dan pada waktu struktural itu diduduki orang-orang, harus ada rekrutmen. Bagaimana kriteria rekrutmen? Kalau Yesus menjadi kriterianya, saya percaya maka orang-orang yang direkrut yang menduduki struktural itu akan mendapatkan orang-orang terbaik. Tempatkan Yesus yang paling utama dalam seluruh kegiatan organisasi. Kesimpulan, pengenalan akan Allah adalah bagian dari teologi itu sendiri. Berusaha kita mempraktekkan iman adalah bagian dari teologi itu. Alkitab sebagai penyataan Allah memberi petunjuk hukum-hukum yang menjadi landasan atau utama dalam seluruh aktivitas manusia. Semua organisasi di dalamnya ada tujuan, fungsi, ciri-ciri, unsur-unsur, bentuk-bentuk, struktur, manfaat, khususnya gereja. Dalam penerapannya harusnya adalah kehendak Yesus. Kesimpulan yang terakhir, manusia makhluk yang berorganisasi.
Dan tujuan manusia adalah melakukan hukum utama. Tuhan meminta kita melakukan hukum utama itu. Kalau orang yang melakukan hukum utama itu, Yesus berkata kepada ahli Taurat, kita menjadi bijaksana. Goalnya, tujuannya adalah Kingdom of God. Terima kasih. Puji Tuhan, kita beri sambutan yang meriah untuk materi ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Ya, tentu materi yang telah membuka wawasan kita bahwa betapa pentingnya gereja atau organisasi yang benar itu. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul, tetapi ternyata saya memperhatikan apa yang ditanyakan itu sudah terjawab dengan sendirinya. Misalnya tentang tadi ada mahasiswa yang bertanya tentang kriteria-kriteria mengangkat pelayan. Tadi sudah dikatakan bahwa Alkitab itu harus menjadi standar, ya. Kebenaran Allah itu harus menjadi standar. Hanya ada juga yang bertanya, tapi tadi saya katakan sudah dijawab. Cuma ada sedikit mungkin saya memberikan tanggapan. Tadi dikatakan bahwa setiap gereja itu memiliki karakteristik, dan itu yang membuat organisasi itu menjadi berbeda. Ya, jadi setiap gereja itu, jadi hari ini teologi dan organisasi kita diarahkan khususnya kepada organisasi gereja. Ya, jadi setiap gereja itu punya karakteristik atau budaya yang membuat dia berbeda. Nah, salah satu dikatakan tadi yang membedakan itu salah satunya adalah dogma atau doktrin yang dibangun atau yang membangun gereja itu. Artinya dalam tangkapan saya, teologi yang benar itu pasti akan membangun suatu organisasi yang benar. Bukankah begitu ya, Pak Jeff? Artinya Setuju. kalau teologinya menyimpang, itu pasti akan membangun suatu organisasi yang secara sistem maupun tujuannya akan menyimpang, tanda kutip. Bagaimana tanggapan? Sangat bagus sekali, saudara-saudara. Saya memang tidak masuk pada ranah lebih ke arah itu karena gereja sudah terkonsep dan semua organisasi gereja terkonsep dan terbangun dengan doktrinnya masing-masing. Tentu ketika kita bicara doktrin, mereka akan berbicara kalau lembaga gereja berarti sumbernya Alkitab. Nah, ketika membicara doktrin, semua masing-masing akan berkata doktrinnya yang terbaik, doktrinnya yang paling baik. Sehingga saya tidak masuk mengatakan bahwa doktrin ini salah, doktrin ini keliru, doktrin ini benar, doktrin ini tidak benar. Tetapi saya mau menggarisbawahi bahwa semua doktrin itu adalah sumbernya adalah Alkitab, dan segala sesuatu yang kita lakukan maka doktrin itu harus mengangkat Yesus yang paling utama. Jadi kalau gereja semua organisasi mengangkat Yesus paling utama, saya berkata saya setuju dan sepakat, itu adalah hal yang paling pokok dan penting dan membuat organisasi itu akan berjalan baik dan sehat. Pertanyaan yang tadi memang saya sudah jawab secara singkat. Saya tidak tampilkan secara ini karena banyak materi dan akan waktu yang cukup panjang. Untuk menduduki dalam struktur itu ada sistem rekrutmen. Nah, rekrutmen itu kan tentu ada syarat dan ada kriteria. Ada hal-hal orang-orang yang bagaimana yang untuk duduk dalam struktural itu. Nah, untuk memilih orang-orang yang struktural dalam itu, maka itu kembali kepada saya bilang doktrin atau orang-orang itu harus memiliki suatu prinsip, yaitu Yesus. Bagaimana sifat dan hidupnya dengan Yesus. Sehingga ketika orang itu dipilih menduduki struktural dalam gereja itu,
ya tentu dia memiliki kualitas atau kualifikasi yang sesuai. Tidak mungkin mengangkat seorang pengkhotbah atau seorang penginjil atau seorang yang duduk dalam pelayanan sebuah gereja atau sebuah organisasi, dia kedudukannya pemabuk. Dia kedudukannya sudah memiliki istri 2 atau 3 yang simpanannya dan simpanan yang lain. Itu kan yang Paulus ajarkan sebagai bentuk persyaratan-persyaratan untuk menduduki struktural organisasi itu. Mungkin begitu saja. Puji Tuhan, ya kita bersyukur hari ini kita telah mendapatkan suatu wawasan yang indah, ya tentu yang dapat kita pergunakan bagi para pelayan, tentu dapat diterapkan di dalam pelayanan dan mahasiswa yang ada. Tentu ini sesuatu yang membuka wawasan bagi kita. Kesimpulan sudah disampaikan tadi bahwa dalam penerapan berorganisasi itu hal yang terutama adalah kehendak Allah, dan memang itu satu-satunya. Lalu dikatakan di bagian akhir juga bahwa manusia itu sebagai makhluk berorganisasi, tujuannya itu adalah kerajaan Allah. Jadi organisasi itu di dunia, begitu saya. Organisasi itu adalah apa yang manusia geluti di dunia ini. Tetapi tujuannya bukan organisasi itu. Organisasi itu adalah membawa kita untuk mencapai tujuan Allah, yaitu kehendak Allah dan hidup dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan kita semua bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan prakuliah untuk hari yang ketiga. Atas nama kami pelaksana tentu berterima kasih kepada semua pemateri, baik di hari pertama Bapak Pendeta Dr. Rudi Makal MTH, di hari yang kedua di sesi yang sesi pertama dan sesi yang kedua Dr. Maidiantius Tanyit MTH, juga di prakuliah hari yang kedua kemarin Bapak Pendeta Novi Jeskiel Kapo MTH bersama Pendeta Insinyur Samuel Kaligis MTH. Dan hari ini di sesi pagi tadi Bapak Pendeta Ricky Joyke Ondang MTH, dan baru saja kita selesai mengikuti sesi yang kedua Pendeta Jeffrey FJ Paat MTH. Tentu kita semua mahasiswa, baik mahasiswa lanjutan, mahasiswa baru yang sudah mengikuti prakuliah ini, kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita ingatkan bahwa besok ada ibadah pembukaan tahun akademik. Kita ada dalam metode yang sama juga, dalam ibadah online. Dan tentu kita akan akhiri untuk prakuliah hari yang kedua ini, ketiga maksud saya, kita akan berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan telah menuntun kami di 3 hari selama masa prakuliah ini, menyelesaikan materi demi materi yang kami percaya ada dalam kontrol dan kehendak Allah. Engkau telah mengurapi dan memberi hikmat bagi para pemateri kami. Engkau juga telah menolong para mahasiswa untuk dapat mengikuti setiap sesi demi sesi. Engkau telah menyediakan bagian-bagian yang mereka perlukan untuk dapat mengikuti prakuliah ini, baik mahasiswa yang hadir di tempat ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Telah berjuang untuk mengatasi berbagai rintangan yang ada, dan kami menyelesaikan masa prakuliah ini dengan baik. Kami bersyukur dan percaya bahwa itu semua boleh kami alami lalui karena kemurahan, kasih sayang dan perkenan Tuhan atas hidup kami. Berkatilah hamba-hambamu yang sudah melayani kami ya Tuhan, dengan materi-materi yang ada, host yang sudah melayani, tim-tim yang telah bekerja dengan maksimal
baik itu panitia, tim multimedia, tim worship, dan semua yang sudah menopang kegiatan ini. Engkau akan memberkati juga orang tua dan keluarga dari seluruh mahasiswa yang tentunya bersama-sama menopang bagi penyelenggaraan kegiatan ini melalui mahasiswa yang ada. Berkati pemimpin kami di STT Rumah Murid Kristus, baik Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dosen, staf, yayasan yang ada. Kami percaya semua ini boleh kami jalani, kami lalui karena perkenan Tuhan. Engkau akan menolong dan memberkati dalam pembangunan asrama dan gedung yang ada di kampus B. Engkau juga akan memberi hikmat bagi para pemimpin kami dan para dosen, staf yang akan menyelenggarakan pembelajaran di semester ganjil ini. Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Dan saatnya kami akan mengakhiri sesi yang terakhir ini, juga akan mengakhiri sesi-sesi dalam masa prakuliah tahun 2020. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami layani. Haleluya. Amin.